Assalamualaikum Sobat Muslim, semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa perpindahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab tahun ke-12 pasca Hijrah. Saat Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, kemudian turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sempat sholat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat berikutnya menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Wahyu yang turun ialah surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dalam beberapa keterangan disebutkan ketika Allah memerintahkan perintah sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa, hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Ketika itu, kondisi Masjidil Haram yang merupakan tempat keberangkatan Isra dan Mi'raj belum berupa bangunan masjid, sebab kala itu masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah dan senantiasa disembah oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Sehingga di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah SAW belum bisa menunaikan ibadah sholat di tempat tersebut. Selain itu, jika Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram, tentu akan menjadi kebanggaan bagi kaum Quraisy bahwa Rasulullah SAW seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 142, Allah SWT menjelaskan mengapa perpindahan kiblat itu dilakukan. Orang-orang sufaha di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai tafsir ayat ini. Yang dimaksud dengan sufaha ialah kaum musyrik Arab, para pendeta Yahudi, dan seluruh kaum munafik. Sebab ayat itu bersifat umum. Dahulu Rasulullah SAW disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Di Mekah, beliau sholat di antara rukun Yamani dan rukun Syami sehingga Ka'bah berada di hadapannya. Namun beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah beliau hijrah ke Madinah, semuanya keberatan untuk menyatukan keduanya. Maka Allah menyuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pandangan itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Kemudian mereka berselisih apakah perintah itu melalui Al-Quran atau melalui yang lainnya. Para ulama terbagi atas 2 pandangan. Ikrimah, Abu Al-Aliyah, dan Hasan Basri berpendapat bahwa menghadap Baitul Maqdis adalah hasil ijtihad Nabi SAW. Maksudnya ialah bahwa menghadap ke Baitul Maqdis dilakukan setelah Nabi SAW tiba di Madinah. Hal itu berlangsung selama 10 bulan. Beliau banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar disuruh menghadap ke Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim. Maka Allah memenuhi doanya dan diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Maka Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada khalayak. Salat pertama yang menghadap Ka'bah adalah salat Asya. Sebagaimana hal ini telah termaktub dalam hadis Al-Bara radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau merasa heran kalau kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Salat pertama menghadap Ka'bah adalah salat Asar. Beliau salat bersama orang-orang. Lalu salah seorang jamaah keluar dari masjid dan menuju para penghuni masjid lainnya yang ternyata sedang rukuk. Dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah, aku benar-benar telah mendirikan sholat bersama Nabi SAW sambil menghadap ke Mekah. Maka orang-orang pun berputar menghadap ke Baitullah. Menurut Nasai, sholat itu ialah sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Dalam hadis Nuailah binti Muslim dikatakan bahwa sampai kepada mereka berita mengenai peralihan kiblat ketika mereka tengah sholat zuhur. Nuailah berkata, maka jamaah laki-laki bertukar tempat dengan jamaah perempuan. Namun, berita itu baru sampai kepada penduduk Kuba pada saat sholat fajar.
maka datanglah seorang utusan kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Allah menyuruh untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kamu ke sana. Pada saat itu, wajah mereka menghadap ke Syria, maka mereka pun berputar menghadap Ka'bah. Tatkala ini terjadi, timbullah pada sebagian kaum musyrik, munafikin, dan ahli kitab keraguan, penyimpangan dari petunjuk, membungkam, dan meragukan kejadian. Mereka berkata, apa yang telah memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu dipegangnya, yakni apa yang telah membuat mereka kadang-kadang berkiblat ke Baitul Maqdis dan kadang-kadang berkiblat ke Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Yakni kepunyaan Allah lah segala persoalan itu, maka kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Dan kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, namun kebaktian itu dengan berimannya seseorang kepada Allah, yakni kemampuan Allah mengarahkan kita, maka kesanalah kita menghadap. Karena kesempurnaan ketaatan itu adalah dengan menjalankan berbagai perintahnya, walaupun setiap hari Allah mengarahkan kita ke berbagai arah, karena kita adalah hambanya dan berada di bawah peraturannya. Di antara perhatiannya yang besar terhadap umat Muhammad ialah Dia menunjukkan mereka ke kiblat Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Dia berfirman, katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dapat kita tarik hikmah bahwa perpindahan kiblat tersebut adalah dalam ibadat sholat itu bukanlah arah Baitul Maqdis dan Ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi wujud berserah diri kepada Allah, bukan untuk menyembah Ka'bah seperti yang difitnahkan para pecundang pembenci Islam. Mereka menuduh Muslim menyembah Ka'bah dan Allah hanya ada di sana. Ka'bah merupakan pemersatu umat Islam dalam menentukan arah kiblat, sama seperti Al-Aqsa yang juga belum berupa bangunan masjid, dan Al-Shakrah masih berupa gundukan tanah yang dipenuhi dengan debu. Ini adalah menunjukkan sangat pentingnya persatuan umat Islam. Menghadap kiblat adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah karena memang diperintahkan demikian. Kemanapun arah diperintahkan, maka wajib melaksanakannya, sehingga menjadi salah satu syarat sah sholat. Demikian yang dapat Ragam Islam Channel bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.